warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musnia, NIM N1D1198083. Saya akan menjelaskan tentang analisis semiotika terhadap rubrik iklan rumah makan harian Kendari Pos terbitan Mei 2019 sampai Juni 2019. Semiotika sebagai suatu model dan ilmu pengetahuan sosial memahami dunia sebagai sistem hubungan yang memiliki unit dasar yang disebut dengan tanda. Sedangkan semiotika mempelajari hakikat tentang keberadaan suatu tanda. Iklan memiliki sebuah makna sebagai proses memberikan pesan dari pemberi pesan kepada penerima pesan agar mereka tertarik memilih dan membeli barang yang ditawarkan. Iklan yang terdapat pada harian Kendari Pos sendiri merupakan media cetak komersial pertama di kota Kendari. Dalam pandangan peneliti, penyajian dalam desain rumah makan memiliki potensi yang sangat menarik untuk dikaji dari sudut pandang semantik. Terminologi ikon, indeks, dan simbol dikenal sebagai bagian dalam kajian semiotik. Dalam kasus iklan rumah makan, ada produksi-produksi ikonik yang menjadi konvensi-konvensi yang pada akhirnya mampu membuat orang menerima citraan-citraan yang tertuang dalam iklan-iklan tersebut. Ada unit-unit semantis yang dapat diingat oleh konsumen produk makanan, misalnya harga makanan, fasilitas, alamat, pelayanan, dan warna gambar. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dirumuskan masalah penelitian, yakni bagaimanakah makna semiotika etika yang terdapat dalam iklan rumah makan harian Kendari Pos terbitan Mei 2019 sampai Juni 2019. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian untuk menganalisis makna semiotik yang terdapat dalam iklan rumah makan harian Kendari Pos terbitan Mei 2019 sampai Juni 2019. Manfaat penelitian, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Definisi operasional. Semiotika merupakan ilmu tentang tanda yang di dalamnya membahas ikon, indeks, dan simbol. Koran Kendari Pos merupakan salah satu media cetak yang berada di Sulawesi Tenggara. Rubrik iklan rumah makan dalam harian Kendari Pos terbitan Mei 2019 sampai Juni 2019 dijadikan bahan penelitian. Penelitian mengenai rubrik iklan dalam Kendari Pos terbitan Mei 2019 sampai Juni 2019 dengan menggunakan teori semiotika. Trigostia Pusporini 2019 dalam skripsinya yang menggunakan kajian semiotika dengan judul Analisis Semiotika Rubrik Majalah Kawanku. Alif Tahairul Rofianto 2019 dengan judul Analisis Semiotika pada iklan mobil di aktual kabar harian Suara Merdeka edisi September sampai Desember 2012. Junita Friska 2016 salah satu mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan juga melakukan penelitian dalam skripsinya yang menggunakan kajian semiotika dengan judul Analisis Semiotika Iklan Kecantikan pada Majalah. Isnaini Aniswati Rosida 2017 juga melakukan penelitian dalam skripsinya dengan judul Analisis Semiotika adalah rubrik iklan mobil harian Jawa Pos. Secara etimologis, istilah semiotik berasal dari kata Yunani semion yang berarti tanda. Tanda itu sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang atas dasar konvensi sosial yang terbangun sebelumnya dapat dianggap mewakili sesuatu lain. Dalam kajian semiotika, sekurang-kurangnya 19 macam semiotik yang kita kenal, yaitu 1. Semiotik analitik, 2. Semiotik deskriptif, 3. Semiotik faunal, 4. Semiotik kultural, 5. Semiotik naratif, 6. Semiotik natural, 7. Semiotik normatif, 8. Semiotik sosial, 9. Semiotik struktural.
Teori semiotik Charles Sanders Peirce. Dalam kerajaan semi terdapat beberapa teori yang bisa digunakan, namun teori dari Peirce menjadi grand teori dalam semiotik. Gagasannya bersifat menyeluruh, deskripsi struktural dari semua sistem penandaan. Suatu tanda representamen merupakan suatu yang menggantikan sesuatu bagi seseorang dalam beberapa hal atau beberapa judul, yaitu tertuju pada seorang, artinya dalam menciptakan orang tersebut suatu tanda yang ekuivalen, atau mungkin tanda yang ekuivalen atau tanda yang lebih berkembang. Ikon. Peirce melalui Dale 1978 halaman 140 menyatakan bahwa ikon adalah tanda yang menunjuk pada objek yang secara sederhana menunjukkan karakter-karakter yang dimiliki objek-objek tersebut benar-benar ada atau tidak, akan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ikon tautologis, ikon diagramatis, dan ikon metafora. Indeks merupakan sebuah tanda di mana karakter yang menggunakan terdiri dari apa yang digunakan objek yang kedua. Simbol adalah tanda yang merujuk pada objek yang menunjuk berdasarkan aturan, biasanya merupakan asosiasi ide generasi yang menentukan interrelasi simbol melalui acuan pada objek tersebut. Semiotika pemasaran. Dalam teori, Oswald berusaha menjelaskan penerapan semiotika ilmu yang mempelajari tentang tanda, proses berkembang tanda tersebut dalam pemasaran yang terkait dengan strategi merek atau brand dan konsumen. Makna penggunaan warna. Biru. Cazare 2000 halaman 167 menyatakan bahwa biru sebagai ketetapan hari atau kemantapan, kesetiaan, kegiatan ilmiah. Warna biru merupakan warna langit dan memberikan kesan tenang. Hijau untuk kebebasan. Kuning. Casanova 2000 halaman 332 menyatakan bahwa kuning tidak ada perkecualian. Warna kuning secara umum merupakan simbol cahaya matahari. Merah. Warna merah secara umum agresif, membawa energi yang utama dan amat sangat mendorong. Orange merupakan warna yang memberi beraneka macam warna, kontras, kejayaan atau kebesaran perseorangan. Hitam. Banyak orang yang menggunakan warna hitam untuk melambangkan kesedihan, ketakutan, kematian, dan hal-hal yang berkontrasi negatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian yaitu iklan rumah makan dalam harian Kendari Pos terbitan Mei 2019 sampai Juni 2019. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini digunakan adalah yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian. Makna semiotik yang terdapat dalam iklan rumah makan harian Kendari Pos terbitan Mei 2019 sampai Juni 2019. Rumah makan New Union. Hubungan tanda dan acuannya dapat disimpulkan bahwa iklan rumah makan New Union merupakan iklan perusahaan di bidang kuliner yang menawarkan produk berupa jenis makanan yang dipadukan antara Cineza dan Indonesia food, khususnya di daerah kota Kendari. Iklan Warkop Aceh. Iklan Warkop Aceh merupakan iklan perusahaan di bidang kuliner yang menawarkan produk beberapa jenis makanan dan minuman khas daerah Aceh dari daerah Aceh. Iklan rumah makan Angkasa Nikmat. Pada iklan rumah makan Angkasa Nikmat yang masing-masing gambar memiliki 3 iklan 4
indeks dari satu simbol. Iklan Bon Delicious Resto. Iklan Bon Delicious Resto merupakan iklan usaha di bidang kuliner yang menawarkan produk beberapa jenis makanan yang berbasis internasional di kota Kendari. Kesimpulan dari beberapa iklan yang telah dibahas seperti yang terdapat pada bab 4, maka dapat diambil kesimpulan mengenai masalah-masalah sesuai dengan apa yang dirumuskan pada rumusan masalah dari beberapa iklan yang telah sesuai. Bagian dari iklan terdiri dari judul, nama usaha, teks, dan simbol. Keempat, bagian tersebut saling berkaitan satu sama lain. Wujud hubungan dan acuannya yang berupa ikon, indeks, dan simbol pada iklan yang telah dianalisis dapat ditemukan melalui analisis semiotik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.